Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadlina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbin karim wa anta dzul kin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para hadirin, terutama adikku remaja yang saya hormati, yang saya muliakan. Pada kesempatan ini langsung saja mengenai uraian tasyakur, sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang beliau, mu'alif sholawat mahfudiyah radhiyallahu anhu. Semoga benar-benar pertemuan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sanjungan sholawat dan salam semoga terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menuntun kita menuju jalannya Allah, menuntun kita menuju keridhaan Sang Penguasa, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, kita akan membahas bahwa kehidupan kita ini sudah saya awali tadi dalam pembicaraan. Ingat, hanya sekali. Sekali itu pun harus menang. Sekali itu pun harus bersih. Sekali itu pun harus berarti. Karena hidup di dunia ini bagaikan musafir. Ketika musim kemarau dan kita bertiup, sebentar lagi pasti akan pulang. Maka termasuk musuh yang paling berat bagi manusia adalah dunia ini. Karena berapa di antara kita, terutama kita diri sendiri ini, terjerumus dalam kehidupan yang fata morgana. Karena tetap hanya sekejap kita ini, setelah pulang. Dan kita terlena selama-lamanya. Maka kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, justru kita di dunia ini, maaf ya, ini bahasa saya, jangan dipelintir nanti. Hidup di dunia ini, kita ini tersesat. Jadi di dunia tersesat itu bahasa saya loh ya. Jangan dipelintir kan. Ada pengajian menurut di dunia tersesat. Maksudnya dari sudut lain. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, dulu itu ada di surga. Jadi kampung kita yang hakiki sebagai anak cucu Adam itu di surga. Karena ada kehendak Allah. Skenario wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Tuhan mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya kami akan menciptakan khalifah di bumi ini. Dan karena kita yang dipilih sebagai khalifah, wakil di bumi ini sementara. Maka kalau kita di dunia ini terjerumus, lupa bahwa ini adalah sementara, berarti kita ini tersesat. Oh, itu kampung halaman ini kok digini gitu. Makanya dikontrak kita ini. Ya, dan dikontrak 70 tahun, 80 tahun aja yang masih muda diambil. Alangkah ketika kita dikontrak tidak tahu dengan kampung halaman yang sesungguhnya. Maka kalau saya guyonan aja ya,
di dunia ini tersesat. Itu kampungnya kayak ini bahasa saya, maaf pendengar termasuk Panjang jangan nanti membelintirkan dengan bahasa ini sehingga menjadi hal-hal yang negatif. Kalau nggak tersesat terus gak usah mulai gitu loh. Gitu ya. Ini dari awal semua para nabi mengingatkan kepada umatnya, kamu akan kembali. Maka syariat untuk menyelamatkan manusia itu diturunkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya menyelamatkan. Makanya kitab suci itu tujuannya menyelamatkan. Rasul diturunkan tujuannya menyelamatkan. Sampai ulama-ulama warasatul anbiya itu menyelamatkan kita. Karena supaya tahu bahwa dunia adalah la'ibun wa lahun. Ingat, la'ibun permainan. Kalau kita terlena dengan permainan ini, kita akan pulang nanti tidak tahu jalan. Dan kita pulang tersesat karena salah jalan. Nah itu mari kita kembali, alhamdulillah panjenengan sebagai remaja-remaja yang mengamalkan sholawat bagi dia, sebagai remaja-remaja Islam yang taat, katanya ya. Ini kita diberi oleh Allah kemampuan, diberi kesempatan untuk datang, untuk menggali ilmu. Ternyata besok itu yang selamat itu yang bersama Tuhan. Yang bersama Allah itu yang selamat. Mengapa? Karena Allah yang memiliki kita. Ya kalau kita bersama yang memiliki mesti selamat. Pasti selamat. Karena Tuhan Allah yang memiliki kita dan kita miliknya dan kita diperkenankan untuk kembali kepadanya. Jadi selamat. Sampai tadi saya katakan, ingat tuh ya, sebanyak umur panjenengan lakukan atau usia panjenengan panjang ataupun tidak, tetap diakhiri dengan maut. Jadi gitu ya. Dan ketika diakhiri maut hanya satu, menang atau kalah. Karena saat sakaratul maut itu akal sudah tidak berfungsi loh ya. Itu kalau Panjang membaca buku itu, pengalaman ini sudah dipotong Gus. Mas, dipotong. Dan ketika dipotong tidak ingat apa-apa. Betul. Dan inilah maka saya sampaikan, walaupun mungkin orang tidak setuju dengan saya sampaikan, tapi karena ini yang saya rasakan, supaya panjenengan bisa selamat atau setidak-tidaknya mungkin bisa menggali apa yang saya sampaikan. Termasuk di buku itu. Masih itu ya. Dan yang ketika roh dicabut, kalau di sini masih bisa mujahadah Allah la ilaha illallah Allahumma ya waktu dia bisa. Sini hanya masih ingat. Tapi kalau sudah ini tidak ingat sama sekali. Karena memori itu dicabut sebelum nyawa ada napas di tenggorokan. Kala idza balaghatit taraq. Jangan sekali-kali loh ya, ingat loh. Kalau napasmu sudah jadi kerongkongan, berarti kamu ini sudah diputus. Tidak ingat apa-apa. Wakilaman rokin. Ketika kita sombong di dunia, merasa mampu di dunia, kalau sudah begini, siapa yang menyelamatkan kamu? Kalau sudah begini, siapa yang mengobati kamu? Wakilaman rok. Dan dikatakan ayo, kalau begitu kamu ini sudah nyawamu, rohmu ada di sini. Dulu kamu mengaku pandai, dulu kamu merasa jadi orang yang alim, dulu kamu merasa ahli sholat malam, bagus, tapi kau aku semua. Padahal itu dari aku. Lewis ngini gitu, terus kau kerongkongan tenggorokan ini siapa? Wadonna annahul firaq, dan dia yakin saat itu akan lepas roh kita dari bungkus jasad yang kita cintai. Ingat, ketika dilepas, musuh utama datang, iblis dengan tentara-tentaranya. Kalau Panjang suka kiai, macam kiai iblisnya. Kalau Panjang cinta pada orang sebuah aja, datang dengan sebuah membawa air minum. Kalau kamu minum, kamu terbius tambah lagi nang pangeran ke Tuhan Allah. Terus musuh kita lagi siapa? Dunia yang kita cintai, istri kita, anak kita. Terus yang ketiga siapa? Dirimu sendiri.
Ketika dalam sakaratul maut diputer amal kita semuanya di hadapan Tuhan. Anda mau bisa. Saat itu panjang akan menolong siapa. Saat itu butuh iman yang murni. Bukan hanya iman seperti saya yang masih imitasi seperti ini. Iman yang murni inilah yang panjang harus. Iman saat itu panjang ada dua kekuatan saat itu. Ternyata yang selamat itu ya yang ditolong. Orang yang bersama Tuhan. Allah SWT. Nah, untuk menemui atau menyatukan diri pada Allah, aslinya menyatu itu untuk ingat pada Allah. Satu saat ini ya. Ya Allah ini ya. Ini harus panjang, harus benar-benar menyadari. Bukan hanya ucapan ini. Bukan hanya huruf, tapi rasa, penyaksian. Alastu birabbikum. Ketika kita belum turun di dunia ditanya, apakah aku Tuhanmu? Kita menjawab loh, qalu bala, iya. Yang jawab akal karena kita hanya mengerti. Hati tidak pernah ada kekuatan. Bukan hanya bala, tapi syahidna. Saya menyaksikan yang wujud Allah, yang menciptakan aku Allah, yang membuat semua makhluk Allah. Semua tidak ada, yang ada Engkau ya Allah. Semua itu ciptaan. Ingat bahasa saya. Semua itu tidak ada ya Allah. Ingat, tidak ada. Karena itu ciptaan. Bisa dipahami. Jangan dipelundir nanti dari bahasa saya. Semua itu tidak ada. Karena ciptaan. Artinya sebelum kau ciptakan tidak ada. Oke? Dan untuk kita menemukan ini banyak hadis-hadis ini yang menerangkan. Sampai didahulukan oleh Rasulullah. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati yang sesungguhnya. Sampai ada Daud, ya, itu kan guys ya. Man lam yamut. Artinya siapa yang belum merasakan mati. Man lam yamut. Saya tulis ini ya. Siapa yang belum merasakan mati. Itu di Al-Hikam ada. Yarol haq. Ya, jadi siapa yang belum merasakan mati tidak akan bisa syuhud, gak bisa mengenal Tuhan. Goroh. Kata-kata man yarohak apa berarti? Yamut man lam yarol lam tadi itu apa tadi? Yarohak. Iya, nanti tidak bisa menurut. Man lam yamut, siapa yang belum merasakan mati, dia tidak akan bisa menemui Tuhan. Artinya ini bahasa Rasul itu manusia apapun ini merasakan hati loh ya. Ini hati. Atau kami sebut jiwa. Artinya hati jiwa harus merasa mati. Kata-kata mati itu tidak punya kemampuan. Tidak ada, tidak punya kemampuan, harus tidak merasa mampu ini ya, mampu, ini aja sudah gampang, tidak merasa kuat. Kalau tidak mampu, tidak kuat, harus merasa merendah. Bahkan merendah itu pun bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita. Rendah itu pun adalah fadl. Fadl itu pemberian, karunia Allah. Rendah itu fadl. Jadi untuk menemukan perasaan kesadaran bahwa Allah Sang Pencipta, ini aja.
Ini hati, jiwa, kata Rasulullah. Kalau kamu belum merasakan mati, man lam yamut, kamu tidak akan yarul haq, tidak akan bisa memandang Tuhan. Kalau bahasa Al-Hikam musyahadah, kalau bahasa mu'alif gak bisa ngetak noli lagi. Kapak noli gak rumongso mati sih rumongso urip. Karena saya hidup saya kuat, ya. Karena hidup saya bisa mujadah. Karena saya hidup bisa sholat. Terus diaku itu bukan milik Tuhan. Padahal itu harus tidak memiliki kemampuan. La haula, tidak boleh memiliki kekuatan wala quwata, sehingga timbul rendah sebab fadlnya Allah. Baru illa billah berguna hati. Otomatis itu. Ini nomor satu. Ini yang selamat. Alatnya banyak. Ulama-ulama dulu memakai toriko. Semuanya baik-baik. Tapi di akhir zaman mencari guru yang sudah sulit. Alhamdulillah beliau diberi oleh Allah fadl, dikenalkan langsung pada beliau Rasulullah dengan memakai sholawat. Dan di situ ada qalbun sholawat, nida. Ya Sayyidi, ya Rasul. Tapi harus digunakan metode ini. Jadi untuk selamat, ya maaf hadirin, hanya Dia yang bisa menyelamatkan, itu hanya Allah. Allahumma antas salam. Setelah kita sholat itu, wa minkas salam, wa alaika ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna jannata darussalam. Lah kan salam assalam itu kan asmani Gusti Allah. Jadi untuk metode mengeterapkan ingat pada Allah dalam prakteknya lillah, bila hidup di hati, syaratnya banyak. Satu, rasakan mati sebelum mati sesungguhnya. Sopo sing durung iso ngrasakno, hatinya dileboni perasaan kalau manusia itu mati di sini berarti tidak punya kemampuan. Maaf loh ya. Apa ada orang mati mampu? Kedip saja tidak bisa itu ya. Kalau kedip memedani bocah itu. Berarti sampai katakan orang mati itu orang merasa tidak mampu, la haula wala quwata, tidak merasa kuat. Kalau tidak merasa mampu, tidak merasa kuat, isinya hanya merasa saja. Dirinya itu sadar tidak punya kemampuan. Dirinya sadar bahwa dirinya nol, tidak ada kemampuan apa-apa. Loh, kalau sudah begitu illa bila langsung masuk itu. Karena fadlnya Allah itu diberikan kepada ini. Kalau tidak melalui ini tidak bisa. Karena banyak ayat-ayat yang mengatakan ternyata Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang diangkat setinggi benar. Dilihat dari fadlnya, rendahnya dan kemampuan, dan tidak adanya kemampuan, tidak kekuatan. Ketika semua Nabi ditanya oleh Allah, banyak ditanya. Nabi Musa, ya Musa, man anta? Anak Al-Kalim, sopo kowe Musa? Saya nabimu yang kau ajak berbicara. Nabi Ibrahim, siapa kamu Ibrahim? Saya kekasihmu ya Allah. Ketika ditanya lagi Nabi Isa, ana Ruhul Qudus, saya harus yang kasih. Ketika Nabi Rasulullah, siapa kamu? Kan anak yatim, saya orang yatim, tidak punya siapa-siapa, hanya engkau Tuhan. Tidak ada kebanggaan, hanya engkau. Maka Rasul terpilih sebagai Nabi yang luar biasa. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Harun sama-sama dipilih, tapi Nabi Musa yang terangkat menjadi Al-Kalim karena tawaduknya Nabi Musa, karena merasa dirinya ini cacat. Karena waktu kecil menjabut apa? Jenggot Fir'aun. Ketika itu beliau itu diberi roti dengan batu bara api. Ada ini juga roti, berarti ada kan betul-betul mimpi udah pancung ya kalau kan. Tapi oleh amal ini ditampil, dicukuk gitu langsung dumut. Makanya Nabi Musa agak bicaranya sehingga ada dawuh Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tulisannya itu. Akhirnya merasa tidak mampu, akhirnya yang terpilih Nabi Musa seperti itu. Termasuk Gunung Tursaina tempatnya Nabi Musa untuk menerima wahyu. Dalam bahasa itu 10 firman Tuhan.
Karena waktu itu gunung-gunung merasa bangga, saya lebih besar, saya tidak mampu apa-apa, masa saya tempati wahyu, saya ini gunung yang gersang, gunung yang kecil, saya terpilih. Ternyata Allah mengangkat derajat seseorang ini utamanya karena ini perasaan mati ya. Perasaan loh ya, jiwa sadar bahwa diri manusia itu mati, nggak memiliki kekuatan. Yang dimaksud mati itu kesadaran bahwa manusia tidak memiliki kemampuan. Ketika dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kerendahan, nah ini yang penting. Otomatis orang itu akan diberi fadl. Fadl itu perasaan rendah serendah-rendahnya. Lah Allah mengangkat hamba itu jadi rendahnya. Kalau saya datang ke sini merasa yang memberi gak oleh popo itu, takabur itu. Apalagi kalau saya datang ke sini tak tesi nanti, sudah tak tesi, arek-arek tak tesi, tambah tidak ada apa-apa. Nah, juga bisa kalau saya ngetes jenengan tak tesi, berasa hati. Subhanallah, kok jelek dong ya di samping ya. Ini panjangnya apa? Jadi ketika ada hamba, walaupun itu seorang ulama besar, pondoknya besar, punya mobil, itu kan skenario. Orang zuhud bukan berarti dibakar, itu tidak, tetap diterima. Orang zuhud itu seperti Nabi Sulaiman, dikai kuaya ya diterima, seperti Nabi Yakub, dikai lor ya diterima. Padahal Nabi ini mesti zuhud, karena Nabi gak zuhud. Tapi hati yang dipilih oleh Allah hati, bukan pandainya berbicara. Laisal ilmu bikasroti riwayat, bukan pandainya bercerita. Walakinnal ilma nurun auda Allahu fi qalbi. Melainkan yang dikatakan akan tetapi yang disebut ilmu, yang dikatakan ilmu adalah nurun hidayah, cahaya. Allah memilih perasaan rendah. Nah, nurun itu perasaan rendah. Perasaan yang mampu mendekatkan diri pada Allah. Karena hanya perasaan tidak mampu, tidak kuat, timbul kerendahan ini yang mampu. Walaupun kita pengamal dia alatnya pembersih hati, kalau ini hati tidak dilibatkan, selamanya tidak akan mampu kita mengamalkan dia. Itu karena so posisi mampu, dia mampu kalau tidak ditolong karena fadol. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifat. Ada ya guys, bifadli rabbina. Fadol, jadi pengamal kita itu fadol. Jangan-jangan seperti saya jadi ustadznya atau jadi pengurus merasa ya, terkecam sudah jauh, tidak boleh. Ini harus dilakukan. Ternyata banyak contoh-contoh. Seorang pelacur yang sudah dinas dalam syariat hancur tidak apa-apanya. Ketika dengan sepatunya memberikan minum pada seekor anjing dengan perasaan rendah serendah-rendahnya karena merasa tidak mampu berbuat baik. Yang lain bisa sholat, yang lain bisa ibadah, saya kok tidak bisa. Yang lain bisa, saya kok tidak mampu. Ternyata saya orang terjelek ya Allah. Tidak ada orang paling jelek ya Allah kecuali saya. Dengan perasaan rendah, Allah memilih hambanya dari puing-puing perasaan rendahnya karena tidak merasa mampu, tidak merasa kuat, menetapkan perasaan matinya. Hati ini merasa tidak ada kemampuan apa-apa. Ternyata di dia Mbah Yai dalam bimbingannya harus merasa dolim. Kan gitu ya? Iya guys, ada ya. Mali lila bila kita merasa dolim, merasa rendah, merasa dosa. Ya ada deh itu. Dikuatkan dengan doa fakor dalam itu abada. Sungguh kami manusia dolim selalu. Buktikan itu. Ojo mengucap doa. Menjaga berapa hari? Itu dibaca apa enggak Mas Dana? Berarti janji loh. Sungguh kami manusia dolim selalu. Sekarang kita enggak. Sungguh saya manusia dolim selalu. Kan gayanya itu.
Dan ini harus dilatih. Kalian yang benar. Imbas fakot dolam itu sungguh kami dolim selalu, rendah selalu, dosa selalu. Satu, orang ini akan menjadi orang yang tawaduk, yang sungguh-sungguh, bukan goro. Tawaduknya aku sungguh. Seperti dicontohkan oleh mu'alifnya. Ini saking pundi, lujeng nggih. Ngapunten nggih. Beliau itu selalu begitu. Ketika ada orang datang mau dosa kula kathah, ya Allah, kula langkung kathah timbang jenengan. Loh. Pasti pengamal makrifat memiliki itu pasti kalau benar. Kedua, kasih sayang. Tidak pernah membuat orang lain itu sakit, baik itu ucapannya maupun perbuatannya. Dan ini diajarkan di agama apapun. Lebih-lebih agama Islam, Rasulullah menanamkan kasih sayang. Kasih sayang itu muncul karena tawadhu. Ketiga, yang adab. Adab itu totokan pasti sopan. Dan ini adalah termasuk realisasi dari ajaran Islam yang oleh beliau dikemas. Intisarinya langsung dijabarkan dalam pengajaran lillah billah. Lillah billahmu gak sempurna kalau tidak derek Rasulullah. Li Rasul, di Rasul. Kamu tidak akan mampu tanpa adanya guru, karena fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, maka ikuti gurumu. Li Rasul. Jelas kan ini guru rohani. Dan kamu tidak akan mampu melaksanakan itu belum sempurna sebelum kamu melaksanakan apa yang diperintah Allah. Yukti kula dihakin hakoh. Dan kamu yukti kula dihakin hakohmu ini belum sempurna kalau kamu tidak memilih mana yang lebih aham. Kalau podo penting ikut di sini lebih manfaat. Subhanallah, ajaran itu diambil intisarinya menjadi ajaran wahidiyah. Cuma ya masalahnya wahidiyah maksud dia apa belum itu loh. Lah supaya masuk di hati ini harus ini. Jangan merasa mampu, jangan merasa kuat, jangan mengandalkan selain Allah, karena selain Allah itu makhluk. Tapi genin di hati. Kalau lahir dengan kerja mengandalkan pekerjaan, mengandalkan lahan, mengandalkan personal ya harus. Karena panjang ngisi bidang sebagai khalifah. Tapi sebagai hamba ketika panjang nyembah berhadapan dengan Allah, Allah sang pencipta, Allah tidak bisa disekutukan. Yang adanya Tuhan. Itu yang di jerunya hati. Jangan diputar balik. Oleh ono gak ada nyambut gawe saja. Kabeh Gusti bukan nyambut gawe nglakoni perintah di Rasul. Tapi ketika nyambut gawe, ketika kita hasil kembalikan. Itu milikmu ya Allah. Tanpa Engkau aku tidak mau. Dan sedangkan aku bekerja bisa jalan ke sana kemari, itu pun Engkau. Dan ketika saya bernapas pun itu Engkau yang memberi, tanpa Engkau tidak bisa. Akhirnya Syekh Ibnu Arabi mengatakan, man syahida khalqa la fi'lalahu faqad faza. Dan manusia yang hatinya ditanami perasaan ini ya bukan apa-apa. Dan itu bukan akal loh ya, rasa. Dan ini harus dilatih. Faqad faza, seperti wayang. Gerak-gerik wayang tidak akan mampu tanpa dalang. Kita ini pelaku sandiwara dunia. Tanpa skenario tidak bisa. Tanpa sang sutradara agung, sutradara sejati tidak bisa. Dan sutradara agung, sutradara sejati, sang pencipta tidak mau disekutukan. Karena la ilaha illallah, tiada siapapun, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu yang esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Kita kan menyekutukan Tuhan terus ya. Menyebutkan Tuhan, kalau yang syirik akbar ya jelas nyembah selain Allah. Ini yang khafi itu, yang asghar gitu, menyekutukan dengan ibadahnya, menyekutukan dengan sholatnya, menyekutukan dengan kepandiannya, menyekutukan kalau itu harus disadari, buang jauh-jauh dengan menanamkan perasaan tidak ada mampu, tidak ada kuat, la haula wala quwata. Setelah hidup fadl turun, ilah bilah melbu. Bilahnya ini yang menghancurkan perasaan-perasaan dengan
Sehingga kalau panjang kalau saya sebut menyadari bahwa diri kita nol, tidak memiliki apa-apa. Menyadari. Lahir boleh, saya punya sepeda, saya punya istri, saya punya anak, saya punya harus. Tapi hati karena mau pulang harus ditoto saya. Itu kalau ajaran murni. Ketika panjenengan kita sakaratul maut, hadirin, itu yang berlaku, yang murni. Kalau bila hanya di akal, setelah akal diputus ya, apa ini? Memori, ya sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan mati, marah titik lilah bila copot. Iya. Jangankan sampai mati, punya rezeki sedikit, rezekinya digirer, uang harus bingung, kita sudah timbul kasut lihat itu. Ya saya ya Rasulullah. Jadi hadirin yang saya muliakan, sementara ini dulu, nanti panjang bertanya sebelum nanti kita berlatih sama-sama. Yang penting lillah Allah itu sang pencipta. Untuk menemui dia artinya bisa mengetapkan bila-bila banyak daun-daun. Sadarilah bahwa kamu adalah mati. Man lam yamut yarul haq. Sopo sing durung ngetapno mati tidak akan bisa lam yarul haq. Lam yarul haq. Man lam yamut lam yarul haq. Nah, jadi siapa yang belum merasakan mati, istilahnya Allah tidak memperkenankan hatinya merasa mati. Artinya mati di sini tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, semua itu timbul kerendahan dan fadl Allah. Lam yarul haq, tidak akan musyahadah dalam bahasa Al-Hikam atau bahasa tasawuf, tidak akan bisa ngetap melilah bila yang sungguh-sungguh di hati. Ini saya atau jenengan semua, saya khususnya, bila belum tertanam perasaan ketika mati. Bahkan dalam surat Az-Zumar yang dibuat tafsir dari Depak atau yang lain dulu ada, yang saya baca di tafsir yang dari ulama-ulama sufi, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu mati. Mati di sini adalah hati yang merasa mampu. Balik mati urip, berarti ono sing urip no gitu. Sesungguhnya kamu mati. Lah kok sampean berarti ada yang memberi napas, kan bila semua. Sesungguhnya kamu mati. Wa innahum mayyitun, semua itu mati. Loh kok iso berkiprah? Berarti ada yang memberikan. Bukan milik kita. Artinya jangan diakui. Ketika kita tidak mengaku, kita tertanam perasaan rendah karena tidak mampu. Saat itulah kita diambil. Karena fadlnya Allah tidak diberikan kecuali lil kulubi, tetap hati. Tetap hati. Lil kulubi mungkasiratil, rendah serendah-rendahnya akibat perasaan tidak mampu dan kuat tadi. Apa ana wong rumangsa mampu rendah? Tidak bisa. Kalau merasa tidak mampu, apa ana wong sugih merasa rendah? Segi logika bahasa dia. Tidak bisa. Tapi kalau panjang merasa melarat, bisa tidak, gitu. Itu logika. Kita juga main logika. Ad-dinu wal aqlu, logika. Mungkasiratif muta'arridatif, itu merasa dosa, merasa diri kita ini penuh rendah dosa. Terus linnafakatil ilahiyah, kembali semua miliknya Allah. Akhirnya pasrah. Karena pasrahnya kepada Allah, dia tidak pasrah pada amal. Orang yang pasrah pada amal otomatis ngendelo amal. Orang yang pasrah dengan ibadah ngendelo ibadah. Orang yang pasrah dengan mujadah mesti ngendelo mujadah, walaupun itu penyongsongan. Maka banyak mujadah akhirnya mengandalkan mujadah, ngatur Gusti Allah dengan mujadah kita. Lahir boleh mengakoni syariat, tapi batin yang sama sudah hati pasrah, lepas. Bisa dipahami ya? Dan ini harus ditanam. Lah untuk menanam ini jelas ada ini ya teman. Ini ya, ini butuh guru. Lah kalau kita dulu ketemu Syekh Abdul Qadir, gurunya dengan memakai metode-metode pikir latoi. Latifatul qalbi, latifatul ruh dan seterusnya. Tapi karena kita di akhir zaman sudah sulit mencari, disinilah ketemu yang disebut dengan Wakidiyah. Ini aja ya. Ya amalkan. Saya tidak amalkan Pak, tidak apa-apa. Dicoba saja pakai yang lain. Tapi kalau suwe tak ketemu coba kembali. Karena ini langsung gurunya memakai bimbingan Rasul. Makanya memakai selama. Dengan yang sama saja. Cuma lewat guru ini, karena kalau sudah tidak menemukan gurunya,
sulit. Kadang-kadang saya sebagai gurunya saja gak bisa berseni hati ini awak dhewe, kuatin berseni hati ini orang lain seperti saya kan nggak mungkin. Maka kita kembali pada dia sholat dia bayar. Makanya mengapa sholawat dia disiarkan tidak pandang bulu, bukan hanya di Indonesia, jami alamin, bukan hanya di dunia saja, jami alamin, karena ada misi mendekatkan diri kepada Allah yang diambil dari sari-sari Al-Quran oleh beliau untuk disampaikan, bahkan beliau diberi alatnya berupa sholawat sebagai pengantar. Tapi sayang saya dengan saya ya wis maca sholawatnya tapi tidak ada apa-apanya. Karena apa? Bimbingan-bimbingan yang berhubungan dengan hati kita tinggalkan. Padahal bila tadi kalau tidak murni situasinya masih berbahaya. Ya sudah, segera cukup sekian. Mungkin ada yang bertanya, monggo bisa kita bahas bareng-bareng untuk baru. Kalau hanya ilmiahnya kabeh ngerti, sing pinter ngerti, tapi harus dilatih. Karena itu semua tadi akan menimbulkan ini. Jadi ciri khas nanti ini, tawaduknya, kasih sayangnya pada orang lain, walaupun dicaci maki, dia tetap kasih. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, orang yang sudah mendapat bimbingan guru itu memiliki 3 tanda. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Satu, orang itu akan menutupi aib siapapun, sebesar apapun, kepada semua makhluk, terutama kepada dirinya sendiri. Misalkan panjenengan punya salah, guru atau orang yang sudah memiliki bimbingan itu ditutupi kesalahan itu. Kalau dia itu mengingatkan dengan baik-baik, tapi tidak menyinggung kesalahannya, tidak membenci kesalahannya, karena tahu semua itu skenario. Maka orang itu menutupi aib siapapun, terutama kepada orang lain, bahkan pada dirinya. Dirinya tidak ingin mengenal dan mengetahui aib orang lain. Nah, kita malah nyebar aib orang lain itu ya. Jadi, satu itu Syekh Abdul Qadir, saya baca di bukunya itu. Kedua, orang yang sudah diparingi kekuatan oleh Allah ini, dia itu mengampuni siapapun, sebagaimana besar apapun dosanya pada dia itu mengampuni. Mengapa? Karena beliau itu tahu apapun itu adalah kehendak Allah untuk menguji aku. Mampu apa tidak? Kita dicaci lagi aja sudah mencak-mencak, kita difitnah sedikit sudah padahal memang salah gitu. Ya wajar loh kalau salah dicaci maki, kok malam bela seperti saya, tidak usah biar saja. Kita harus terima kasih kalau saya yang salah diingatkan itu. Jadi satu, kedua, apa tadi? Mengampuni ya, mengampuni kesalahan orang lain sebesar apapun. Seperti Rasulullah ketika berjuang menyampaikan risalah tauhid, dilempari batu di bawah. Ketika malaikat mengatakan sayap aneh kalau gunung ini ya Rasul, Rasul malah menangis, mengatakan, ya Allah, berilah petunjuk, Allahumma di kaum ini panjang kayak gitu, jangan disiksa. Wa innahum la ya'lamu, mereka tidak tahu. Makanya saya dibentongi sampai ke, padahal kasih Allah nomor 1 ya Allah. Kita kok tidak tahan ujian sebagai orang-orang dari beliau ini harus dilatih. Kalau itu nomor 2, maka dia mengampuni siapapun, sebesar mana apapun. Yang nomor 3 adalah kasih sayang. Pasti dia kasih sayang terhadap orang lain, karena jiwanya adalah sudah jiwa perasaan merendahnya luar biasa. Karena itu fadl dari Allah. Timbulnya rendah dan merasa dosa itu bukan dari pikiran kita, pemberian Gusti Allah, karena disebut fadl. Oke, sambil bantu terjahat, apa yang ditanyakan monggo ya semuanya ini jaga melatih diri kita supaya betul-betul tenggelam di hadapan Allah, merasa rendah, tidak ada kemampuan dan ya, monggo yang bertanya tidak apa-apa. Mungkin Mas Jana itu siapa? Utama yang berhubungan ini. Apa enak ya dengan ini ya? Jadi susah kalau kronologis. Jadi yang mati perasaan yang saya maksud belum merasakan mati, dia tidak akan merasakan Tuhan, sedangkan kehadiran Tuhan masih ada. Itu hati yang belum ditanami perasaan mati itu apa gitu loh. Mati itu apa ini loh. Tidak merasa mampu, tidak merasa kuat, sekarang mati. Kalau mati semua mampu, layu guys.
mau mati ikhtiar ya nggak bisa. Berarti maksudnya perasaan itu diserahkan kembali pada Allah. Sadar. Nggak ada. Apa yang ditanyakan? Apa itu? Udah apa? Mungkin untuk pendengar mungkin. Alatnya apa? Banyak ya. Cuma alhamdulillah alat yang paling mudah kita mujadah ya, memakai selawat pakai dia. Bagi yang kesel sing boten apa-apa yang enggak, tapi pakai itu. Atau setidak-tidaknya nanti kita latih hubungan kepada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin yang diturunkan oleh Allah. Tanpa beliaunya kita sulit untuk menunjukkan, karena beliau kabel rohani rahmatan lil alamin. Jadi memakai alat. Jadi saudara-saudara saya yang pernah yang ada di Bukit Tinggi, yang ada di Padang, yang kemarin sampai ada yang memakai tauhid, monggo. Tapi ketika saya sampaikan, iya saya yang belum itu pembersih hatinya supaya betul-betul saya ya coba dengan salawat bagi dia atau ya saya akhirnya menerima itu Gus. Iya, kalau saya bikinnya sudah melatih itu. Tapi pembersih hati supaya perasaan itu muncul bersih. Perasaan itu sehingga kami seperti orang mati, tidak merasa mampu dapat, ini yang harus saya cari. Ya saya tunjukkan itu, langsung kita praktekkan, diterima itu. Alhamdulillah. Ya, fadlnya Allah, kehendaknya bukan karena kita ya. Semua sudah. Sudah? Sudah ada ya? Ayo jangan apa-apa. Ini ajaran itu ke sini. Kalau membahas ilmiah lillah ya di buku-buku itu. Lillah artinya semua amal, pokoknya gak maksiat, gak bertentangan, harus niat karena Allah. Dasarnya ini itu ilmiah. Bila la haula wala quwata illa billah wa khalaqakum wa ma ta'malun apa itu ini kabeh teko ke saya Gusti Allah, ditanya Allah di Rasul begini. Ini bukan bahasan. Ayo mari kita lihat, kita koreksi. Masuk apa tidak ini? Mengapa tidak masuk? Kok malah ditangkap oleh akal? Sehingga kita merasa sudah benar. Padahal tidak begitu. Kalau sudah lila-bila masuk, perasaannya malah rendah. Dan timbulnya mesti ini. Kalau kita kan, saya kan tidak akan merasa benar kemana-mana, merasa tidak. Kasih sayang kita kan kasih sayang karena ada kepentingan. Kalau saya loh ini, ya Allah kok begitu? Padahal kita akan meninggalkan dunia yang ini saya. Ya, terutama mari kita koreksi dulu. Adabnya kadang-kadang kita kurang. Adab itu tata kromo. Pasti semakin sempurna rohani seseorang, tata kromonya itu semakin tinggi. Lihat orang itu dianggap seatasnya, itu adab itu. Bahaya itu dengan orang, ya, melihat orang lain itu seatasnya. Dan kita kan tidak mampu. Karena apa? Karena belum harus dilatih. Mu'alif itu begitu. Adabnya pada pengontras, pada orang yang tidak suka, beliau itu mengatakan itu teman seperjuangan, tanpa adanya beliau tidak akan berkembang. Kita mestinya syukur, ya Allah luar biasa Mu'alif. Tidak mengontras itu. Kalau disebut-sebut ya saya yang salah, itu ya Allah. Ya semoga Allah meridhai. Saya kira kalau tidak ada yang bertanya, ya semoga Allah memberikan ridho, bisa panjatkan. Dua yang kita lakukan, latih, sadar bahwa kita tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, sadar bahwa manusia itu adalah tidak ada. Kalau Al-Quran menyebut inna kama yidumtah, kalau tafsir dari Jepang kamu akan mati. Tapi kalau dari tafsir ulama-ulama besar, justru sekarang tuh kamu sudah mati. Yang hidup hanya Allah, kamu itu dihidupkan Allah. Ketika kamu hidup bukan milikmu, artinya kamu itu perasaanmu harus merasa seperti itu gitu loh. Supaya tauhidmu benar, tidak mengaku gitu. Ya. Nomor dua, rendah serendah-rendahnya. Jangan sampai hati kita ini perasaan tidak rendah itu hilang dari hati, harus dipakai terus dimanapun. Karena Allah mengangkat derajat seseorang itu dari hati yang merasa rendah serendah-rendahnya, merasa dosa dan merasa kecil. Itu kalau tidak dilatih gak bisa. Akal tak terima tapi hati tidak pernah merasa. Ya saya kira cukup sekian saja. Itu aja Andre ya. Mari kita praktek walaupun 5 menit 10 menit. Semoga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min wasada zaman an-nadwa wal barakah wal karamah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.